우리 한국. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman Uri Hangguk. Kembali lagi di channel Uri Hangguk. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tryout EPS Topic Reading paket 6, mulai dari nomor 1 sampai nomor 20. Di paket ini kita akan bertemu soal gambar, hitungan, bagian kosong, dialog, rambu keselamatan, jadwal, dan bacaan. Kalian coba jawab terlebih dahulu. Setelah itu, kita bahas kata kuncinya. Kita artikan konteksnya. Lalu kita lihat kenapa pilihan lainnya salah atau kurang cocok. Jangan langsung memilih jawaban hanya karena ada satu kata yang kalian kenal. Kita lihat dulu apa yang diminta oleh soal. Kalau ada satu kosakata yang belum kalian tahu, nggak apa-apa. Biasanya masih ada gambar, angka, atau konteks yang bisa membantu kita. Oke, kita langsung mulai dari nomor 1. Nomor 1. Periksa informasi utama sebelum melihat jawabannya. Gambar menunjukkan Hyudae Jeonhwa, telepon seluler. Mari kita cari opsi yang paling konsisten dengan soal. Pilihan pertama, kamera. Pilihan kedua, notebook, laptop. Pilihan ketiga, Hyudae Jeonhwa, telepon seluler. Pilihan keempat, televisi. Sekarang hubungkan petunjuk tadi dengan maknanya. Bentuk layar genggam pada gambar cocok dengan Hyudae Jeonhwa. Pilihan lain adalah perangkat berbeda. Bagian yang perlu digarisbawahi ialah Hyudae Jeonhwa. Tidak harus memahami seluruh kosakata. Gunakan petunjuk lain yang sudah jelas untuk menangkap maksudnya. Maka, jawaban yang dapat dipertahankan adalah nomor Sam. Jadi jawabannya nomor Sam, Hyudae Jeonhwa, telepon seluler. Strategi amannya, jangan berhenti pada kata yang terasa familiar. Periksa hubungan antar bagiannya. Nomor 2. Perhatikan petunjuk yang terlihat pada soal ini. Cek pada gambar bernilai 100.000 won. Berikut pilihan yang perlu kita cek. Pilihan pertama, Sipman won jari supyo. Pilihan kedua, Baekman won jari supyo. Pilihan ketiga, Cheonman won jari supyo. Pilihan keempat, Ilok won jari supyo. Kita lihat bagaimana informasi tadi bekerja dalam kalimat. Angka pada cek setara Sipman won. 3 pilihan lain bernilai 10 hingga 1000 kali lebih besar. Unsur yang tidak boleh terlewat adalah Sipman won. Belum mengenal satu istilah bukan berarti soalnya tidak bisa dikerjakan. Cari bagian yang pasti diketahui, lalu eliminasi opsi yang tidak sesuai. Jadi, kita kunci jawabannya pada nomor 1. Jadi, jawabannya nomor 1. Sipman won jari supyo. Pada ujian nanti, bedakan jawaban yang mungkin benar secara umum dari jawaban yang tepat untuk soal ini. Nomor 3. Untuk nomor ini, kita amati bukti yang terlihat. Hitung bunganya. Gambar memuat 8 tangkai bunga. Berikutnya, baca setiap pilihan dengan teliti. Pilihan pertama, Yoseos Songi. Pilihan kedua, Ilgop Songi. Pilihan ketiga, Yodeolp Songi. Pilihan keempat, Ahop Songi. Kita susun kembali maksud soal dengan bahasa sederhana. Kata penghitung bunga adalah songi dan jumlahnya 8, jadi Yodeolp Songi. Kunci eliminasi pada nomor ini ialah Yodeolp Songi. Jangan panik ketika ada kata yang masih asing. Bandingkan pilihan berdasarkan keseluruhan situasi. Dari bukti tadi, jawaban terbaik berada pada pilihan ketiga. Jadi jawabannya nomor 3, Yodeolp Songi.
Nomor 4. Kita cek dulu apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh soal. 3 barang berharga. Payung 5.000, buku 10.000, dan tas 20.000 won. Berikutnya, perhatikan perbedaan kecil antar pilihan. Pilihan pertama, Chaegi Jail Bisapnida. Pilihan kedua, Gabangi Jail Samnida. Pilihan ketiga, Usani Jail Bisapnida. Pilihan keempat, Gabangi Jail Bisapnida. Berikutnya, kita lihat maksud kalimat secara utuh. Harga tertinggi 20.000 won adalah tas. Karena itu, pilihan keempat. Dasar pemilihan jawabannya adalah Jail Bisada, paling mahal. Satu kosakata yang belum diketahui tidak langsung menghalangi kita. Pegang informasi inti, dan jangan berhenti hanya karena satu kata. Pilihan yang memenuhi seluruh bukti adalah pilihan keempat. Jadi, jawabannya nomor 4, Gabangi Jail Bisapnida. Saat pilihan terlihat mirip, bedakan jawaban yang mungkin benar secara umum dari jawaban yang tepat untuk soal ini. Nomor 5. Mari kita amati bagian yang paling penting terlebih dahulu. Dokumen yang wajib dibawa untuk keluar negeri dan menjadi identitas orang asing adalah paspor. Kita lanjutkan dengan membandingkan semua jawaban. Pilihan pertama, dojang, stempel. Pilihan kedua, myongham, kartu nama. Pilihan ketiga, yokwon, paspor. Pilihan keempat, sinyongkadu, kartu kredit. Sekarang kita uraikan maknanya secara singkat. Definisi tersebut tepat untuk yokwon. Pilihan lain tidak berfungsi sebagai identitas perjalanan internasional. Pegangan kita untuk memilih jawaban adalah yokwon. Tidak masalah bila ada bagian yang belum bisa diterjemahkan. Konteks di sekitarnya biasanya sudah cukup untuk mempersempit pilihan. Konteksnya mengarah langsung ke pilihan ketiga. Jadi, jawabannya nomor 3. Yokwon, paspor. Sebagai pengecekan terakhir, lihat fungsi kalimat secara utuh sebelum menentukan jawaban. Nomor 6. Fokus dulu pada objek, angka, atau kalimat yang diberikan. Untuk menuju halte, pembicara diminta menyeberang jalan di zebra cross lalu ke kanan. Kita lihat opsi mana yang paling mendukung informasi tadi. Pilihan pertama, seweoso, menghentikan. Pilihan kedua, nairyoso, turun. Pilihan ketiga, geoneoso, menyeberang lalu. Pilihan keempat, geolyoso, memerlukan waktu. Sekarang kita lihat kenapa satu opsi lebih kuat. Hwengdan bodo eso gilgonoso orunchoguro gaseo adalah susunan alami. Informasi yang harus sama dengan pilihan adalah gilgonoso. Kita tidak perlu menunggu memahami setiap kata. Manfaatkan informasi yang berulang atau paling menonjol. Jadi opsi yang paling kuat adalah pilihan ketiga. Jadi jawabannya nomor 3. Geoneoseo, menyeberang lalu. Yang perlu dijaga, uji setiap pilihan dengan kalimat sumber sampai tersisa satu yang paling cocok. Nomor 7. Pada bagian ini, petunjuk visual atau teksnya sangat membantu. Tokoh tidak punya kegiatan pada akhir pekan dan hanya tidur siang atau menonton televisi. Kita lihat mana pilihan yang bisa dipertahankan. Pilihan pertama, Guichan Hayo, merepotkan. Pilihan kedua, Sim Sim Hayo, bosan. Pilihan ketiga, Bangaweoyo, senang bertemu. Pilihan keempat, Jul Gowoyo, gembira. Mari kita susun arti konteksnya. Tidak ada kegiatan membuat Sim Sim Hada, bosan. Pilihan lain menyatakan perasaan berbeda. Penanda yang paling membantu adalah Sim Sim Hayo. Kosakata yang asing masih bisa dilewati sementara.
Petunjuk visual dan struktur kalimat dapat menutup kekurangan kosakata. Berdasarkan konteks lengkap, pilih nomor 2. Jadi jawabannya nomor 2, sim-sim haiyo, bosan. Supaya tidak terjebak, lihat fungsi kalimat secara utuh sebelum menentukan jawaban. Nomor 8. Sekarang kita fokus pada informasi utama di soal. Di Korea, saat masuk rumah, sepatu harus dilepas. Sekarang, lihat mana opsi yang sesuai dengan bukti tersebut. Pilihan pertama, Jiweoya harus menghapus. Pilihan kedua, Jalraya harus memotong. Pilihan ketiga, Beosoya harus melepas. Pilihan keempat, Sinyoya harus memakai. Mari kita cek konteks sebelum mengambil keputusan. Objek sinbal membutuhkan beosda, jadi sinbalul bosoya hamida. Bukti paling jelasnya terdapat pada sinbalul bosoya hamida. Walaupun satu kata belum dikenali, jawabannya tetap bisa dicari. Lihat gambar, angka, atau hubungan kalimat sebagai bantuan. Maka nomor yang benar untuk soal ini adalah 3. Jadi, jawabannya nomor 3. Beosoya harus melepas. Untuk soal seperti ini, uji setiap pilihan dengan kalimat sumber sampai tersisa satu yang paling cocok. Nomor 9. Mari kita baca petunjuknya dengan tenang. Restoran menerima reservasi pukul 6 malam. Jawaban berikutnya Yeol Myongimnida, menyebut jumlah 10 orang. Sekarang uji pilihan pertama sampai ke 4. Pilihan pertama, Modu Myot Buniseyo, total berapa orang? Pilihan kedua, Museun Yaksogi Isuseyo. Pilihan ketiga, Myot Shigan Gesil Koyeyo. Pilihan keempat, Musun Umshigel Deshigesoyo. Mari kita baca arti keseluruhannya, bukan sepotong-sepotong. Hanya pertanyaan pertama dijawab dengan Yeol Myongimnida. Pilihan lain menanyakan janji, durasi, atau makanan. Titik penentunya ada pada Modu Myot Buniseyo. Tidak semua kata harus diterjemahkan secara sempurna. Fokus pada fungsi kalimat dan bukti yang tampak. Karena itu, pilihan yang paling sesuai adalah nomor 1. Jadi jawabannya nomor 1. Modu Myot Buniseyo, total berapa orang? Cara cepatnya, utamakan informasi yang paling jelas, lalu singkirkan opsi yang tidak sesuai. Nomor 10. Awali dengan mencermati detail yang ada di soal. Bahan mudah terbakar dapat menyala sendiri ketika suhu meningkat, sehingga disimpan di tempat sejuk. Sekarang kita periksa kemungkinan jawabannya. Pilihan pertama, ondo, suhu. Pilihan kedua, subdo, kelembapan. Pilihan ketiga, muge, berat. Pilihan keempat, nopi, ketinggian. Sekarang kita pahami hubungan maknanya. Kata nopajimyeon dan tempat sejuk menunjukkan ondo. 3 pilihan lain tidak langsung menyebabkan penyalaan seperti dijelaskan. Fokus utama kita ada pada ondoga no pajida. Ketika menemukan kata baru, tetap lanjutkan analisisnya. Kita masih dapat menyimpulkan jawaban dari data yang tersedia. Jadi, keputusan akhirnya jatuh pada pilihan pertama. Jadi, jawabannya nomor 1, ondo, suhu. Sebelum mengunci jawaban, pilih opsi yang menjelaskan keseluruhan informasi, bukan hanya satu potongan. Nomor 11. Lihat dulu data atau tindakan yang menjadi pusat soal. Seseorang ingin minum dan beristirahat sebentar.
Setelah itu, kita uji masing-masing pilihan. Pilihan pertama, Hugesil, ruang istirahat. Pilihan kedua, Sajangsil, ruang direktur. Pilihan ketiga, Yeyaksil, ruang reservasi. Pilihan keempat, Hueisil, ruang rapat. Kita tafsirkan maksud alaminya dalam bahasa Indonesia. Tujuan beristirahat sesuai dengan Hugesil. 3 ruang lain memiliki fungsi berbeda. Yang menjadi pembeda utama ialah Hugesil. Tidak harus memahami seluruh kosakata. Lihat gambar, angka, atau hubungan kalimat sebagai bantuan. Setelah dicocokkan, pilihan pertama menjadi jawaban akhir. Jadi jawabannya nomor 1. Hugesil, ruang istirahat. Strategi amannya. Utamakan informasi yang paling jelas, lalu singkirkan opsi yang tidak sesuai. Nomor 12. Sekarang periksa detail yang ditampilkan pada soal. Rambu bertuliskan jawab Gungumji. Larangan mendekat. Mari kita periksa jawaban yang disediakan. Pilihan pertama, jangan berlari. Pilihan kedua, jangan bersandar di pintu. Pilihan ketiga, jangan membawa benda ini. Pilihan keempat, Yogie gagai oji masipsio. Jangan mendekat. Berikutnya, periksa kecocokan, makna dan situasi. Jawab geun berarti mendekat dan geumji berarti dilarang. Pilihan keempat menerjemahkan persis. Kita bisa memastikan jawaban melalui jawab geun geumji. Belum mengenal satu istilah bukan berarti soalnya tidak bisa dikerjakan. Fokus pada fungsi kalimat dan bukti yang tampak. Dari seluruh petunjuk, pilihan keempat adalah yang paling tepat. Jadi jawabannya nomor 4. Yogi, gagai oji masipsio. Jangan mendekat. Pada ujian nanti, gunakan konteks untuk menutup kosakata yang belum diketahui. Nomor 13. Mari kita identifikasi inti informasi pada nomor ini. Pekerja pada gambar melindungi wajah dan tangan saat bekerja. Mari kita nilai keempat opsi dari bukti yang ada. Pilihan pertama, Boan wawa anjonmo. Pilihan kedua, Masukewa anjonmo. Pilihan ketiga, Boang yonggwa guimage. Pilihan keempat, Boan myongwa anjon janggap. Berikutnya, kita pastikan konteksnya tidak terbalik. Gambar menunjukkan pelindung wajah penuh dan sarung tangan, yaitu Boanmyeon dan Anjon Janggap. Kata atau informasi penentunya adalah Boanmyeongwa Anjon Janggap. Jangan panik ketika ada kata yang masih asing. Kita masih dapat menyimpulkan jawaban dari data yang tersedia. Opsi yang paling konsisten dengan soal adalah pilihan keempat. Jadi jawabannya nomor 4. Boanmyeongwa Anjon Janggap. Di bagian seperti ini, cocokkan seluruh makna pilihan dengan bukti yang ada, bukan sekadar satu kosakata. Nomor 14. Kita mulai dari bagian soal yang paling mudah dikenali. Laundry buka hanya sampai pagi 22 September. Libur 23 sampai 26 dan buka lagi mulai sore 27 September. Mari kita cocokkan dengan opsi yang tersedia. Pilihan pertama, 22 September sore. Pilihan kedua, 23 September pagi. Pilihan ketiga, 25 September pagi. Pilihan keempat, 27 September sore. Berikutnya, perhatikan hubungan antar bagian soal. Satu-satunya waktu layanan buka adalah sore 27 September. Pusat makna pada nomor ini adalah 9 bulan 27 hari sore. Satu kosakata yang belum diketahui tidak langsung menghalangi kita. Gunakan petunjuk lain yang sudah jelas untuk menangkap maksudnya.
Jawaban yang paling mencakup informasi soal adalah nomor 4. Jadi jawabannya nomor 4, 27 September sore. Saat pilihan terlihat mirip, gunakan konteks untuk menutup kosakata yang belum diketahui. Nomor 15. Di nomor ini, lihat dulu bagian yang paling menonjol. Bacaan memperingatkan adanya genangan di lantai dan meminta memperhatikan langkah. Selanjutnya, bandingkan makna keempat pilihan. Pilihan pertama, rambu pertama, bahaya genangan. Pilihan kedua, rambu kedua. Pilihan ketiga, rambu ketiga. Pilihan keempat, rambu keempat. Kita pahami dulu konteks lengkapnya. Rambu pertama menampilkan bahaya lantai atau genangan yang sesuai. Pilihan lain membahas risiko berbeda. Bagian paling menentukan dalam soal adalah ungdeongye, bajiji, andorok, juyi. Tidak masalah bila ada bagian yang belum bisa diterjemahkan. Cari bagian yang pasti diketahui, lalu eliminasi opsi yang tidak sesuai. Jawaban yang paling logis untuk konteks ini adalah nomor 1. Jadi, jawabannya nomor 1, rambu pertama. Bahaya genangan. Sebagai pengecekan terakhir, baca kembali bagian penentu sebelum berpindah ke nomor berikutnya. Nomor 16. Sekarang kita baca soal dari petunjuk yang paling jelas. Pertanyaan menanyakan kegiatan Yongsu sebelum makan malam pada jadwal Sabtu. Selanjutnya, cocokkan satu persatu dengan soal. Pilihan pertama, undongel hamnida. Pilihan kedua, najamul jamnida. Pilihan ketiga, komputerul sabnida. Pilihan keempat, tel rebijonal bomnida. Kita lihat inti makna yang dibutuhkan soal. Kotak tepat sebelum jonyok siksa adalah undong. Pilihan lain berada pada waktu berbeda atau salah membaca kata. Bukti utama pada nomor ini adalah jonyok siksa jone undong. Kita tidak perlu menunggu memahami setiap kata. Bandingkan pilihan berdasarkan keseluruhan situasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah nomor 1. Jadi, jawabannya nomor 1, undongul hapnida. Yang perlu dijaga, jangan berhenti pada kata yang terasa familiar. Periksa hubungan antar bagiannya. Nomor 17. Cermati dulu apa yang sedang ditanyakan. Tokoh dari Ho Chi Minh akan ke Hanguk dan ingin mencoba meluncur di atas salju. Berikutnya, periksa pilihan satu persatu. Pilihan pertama, naik mobil. Pilihan kedua, seukirul tada, bermain ski. Pilihan ketiga, membeli baju lengan pendek. Pilihan keempat, memakai baju lengan pendek. Sekarang, kita lihat fungsi kata atau informasi tersebut. Kalimat nunwieso seukirul hanbon tabogosip semida adalah bukti langsung. Jawaban dapat ditemukan dari petunjuk seukirul tabogosipda. Kosakata yang asing masih bisa dilewati sementara. Pegang informasi inti dan jangan berhenti hanya karena satu kata. Opsi lain tidak memenuhi konteks, jadi pilih pilihan kedua. Jadi jawabannya nomor 2, seukirul tada, bermain ski. Supaya tidak terjebak, baca kembali bagian penentu sebelum berpindah ke nomor berikutnya. Nomor 18. Cermati gambar atau teks yang menjadi dasar soal. Bacaan membandingkan Hanguk
dan Kirugisiusetan. Waktu hanguk 3 jam lebih cepat, keduanya 4 musim, dan musim panas hanguk lembab, sehingga terasa lebih panas. Kita cocokkan petunjuk tadi dengan setiap opsi. Pilihan pertama, Kirugisiusetan, berada di barat hanguk. Pilihan kedua, hanguk memiliki 4 musim. Pilihan ketiga, musim panas hanguk lembab sehingga sangat dingin. Pilihan keempat, waktu hanguk 3 jam lebih cepat. Sekarang kita telusuri logika soalnya. Pilihan ketiga salah karena kelembapan membuat musim panas terasa lebih panas, bukan lebih dingin. 3 pilihan lain sesuai teks. Hal utama yang perlu diingat dari nomor ini adalah Nayongwa Darungos. Walaupun satu kata belum dikenali, jawabannya tetap bisa dicari. Konteks di sekitarnya biasanya sudah cukup untuk mempersempit pilihan. Karena semua detailnya sesuai, pilih pilihan ketiga. Jadi jawabannya nomor 3. Musim panas hanguk lembab sehingga sangat dingin. Untuk soal seperti ini, jangan berhenti pada kata yang terasa familiar. Periksa hubungan antar bagiannya. Nomor 19. Lihat baik-baik bagian yang menentukan jawaban. Bacaan menjelaskan orang hanguk dahulu makan nasi dan teok, tetapi pada pesta seperti pernikahan juga makan mie. Kita masuk ke tahap eliminasi pilihan. Pilihan pertama, guksu dimakan pada acara pesta. Pilihan kedua, guksu hanya makanan sehari-hari. Pilihan ketiga, guksu tidak terkait pernikahan. Pilihan keempat, guksu hanya dimakan saat musim dingin. Sekarang kita uraikan alasan eliminasi opsinya. Pernyataan pertama sesuai kalimat janjiga, iselte tekbyolan siguro guksurul mogosmida. Bagian yang menentukan jawabannya ialah janjite guksurul mokda. Tidak semua kata harus diterjemahkan secara sempurna. Manfaatkan informasi yang berulang atau paling menonjol. Setelah opsi lain dieliminasi, tersisa pilihan pertama. Jadi jawabannya nomor 1. Guksu dimakan pada acara pesta. Cara cepatnya, bedakan jawaban yang mungkin benar secara umum dari jawaban yang tepat untuk soal ini. Nomor 20. Mari kita cari bukti paling kuat pada nomor ini. Bacaan menyebut kongguksu dari kedelai, onmyeon dengan kuah hangat, bibimbguksu tanpa kuah, dan naengmyeon dimakan dingin. Sekarang kita bandingkan keempat pilihannya. Pilihan pertama, kongguksu dibuat dari kedelai. Pilihan kedua, naengmyeon selalu disajikan dengan kuah dingin. Pilihan ketiga, onmyeon dengan kuah hangat. Pilihan keempat, bibimbguksu diaduk tanpa kuah. Mari kita pahami alasan di balik jawabannya. Teks hanya menyatakan naengmyeon cagab gemoknen, dimakan dingin, tidak memastikan selalu dengan kuah dingin. Jadi pilihan kedua terlalu spesifik. Clue terkuat pada soal ini adalah jalmos seolmyonghangos. Ketika menemukan kata baru, tetap lanjutkan analisisnya. Petunjuk visual dan struktur kalimat dapat menutup kekurangan kosakata. Karena maknanya paling cocok, jawabannya nomor 2. Jadi, jawabannya nomor 2, naengmyeon selalu disajikan dengan kuah dingin. Sebelum mengunci jawaban, pastikan angka, arah, waktu, atau tindakan benar-benar sama dengan soal. 우리 한국 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음 영상에서 만나요.